الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan bahasan kita di syarah Masail Jahiliyah ini pada masalah yang ke-13 tentang permasalahan ghulu terhadap para ulama dan orang-orang yang saleh. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-ghulu fil ulama was salihin. Ghulu sikap berlebihan terhadap para ulama dan orang-orang yang saleh. Berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-171. Qala Allah Subhanahu wa taala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Ini menunjukkan bahwa sikap ghulu ini adalah warisan-warisan jahiliyah dari kalangan ahlul kitab yang mereka kelewatan dalam agama mereka. Dan ini satu masalah yang dikatakan wa hadhihi mas'alatun khatirah, masalah yang berbahaya. Dan ghulu secara bahasa artinya adalah ziyadah anil had, berlebihan dari melebihi batasan, melebihi dari batasan. Maka sikap ghulu ini secara bahasa artinya sudah melampaui batas dari yang sudah digariskan, melebihi koridor. Dan secara syar'i ghulu artinya adalah ziyadah fi rafi syakhsin fawqa manzilatihi al-la'iqati bih. Dan ghulu secara sikap berlebihan secara syar'i yang dimaksudkan adalah berlebihan dalam mengangkat seseorang dan dalam memuliakan seseorang melebihi kedudukannya yang selayaknya. Seperti berlebihan dalam menempatkan haknya para nabi dan orang-orang saleh sampai mengangkat mereka sampai kepada derajat uluhiyah, sampai kepada derajat ketuhanan. Maka ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka juga demikian. Mereka kelewatan terhadap sikap mereka terhadap individu dan personal sampai mengangkat mereka melebihi kedudukannya. Bahkan sampai kepada menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi, mereka berlebihan terhadap Uzair. Namanya Uzair ini yang kemudian mereka katakan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair itu anak Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Sebagaimana juga demikian orang-orang Nasrani, mereka juga berlebihan dalam mengangkat Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam dari manusia biasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai seorang rasul diangkat sampai kepada derajat uluhiyah. Dan ini sesuatu yang kita saksikan. Jadi mereka mengatakan adalah Isa itu anak Allah. Wa qalatin nasara, dan berkata wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani berkata bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Demikian pula dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya mereka juga berlebihan dalam sikap mereka terhadap orang-orang saleh. Mereka buat gambar-gambar, mereka buat patung-patung, kemudian mereka menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sudah kita bahas ini. Dan mereka mengangkat orang-orang saleh itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari 5 orang yang saleh yang hidup di masa
dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, mereka angkat sampai kepada derajat uluhiyah. Wa qalu la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Di surat Nuh. Ya. Ayat yang ke-23, mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yahus, Ya'uq dan Nasr. Yang dikisahkan 5 orang ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang saleh yang kemudian meninggal, mengenang, kemudian awalnya adalah sekedar mengenang jasa mereka, kemudian lama-lama kemudian dibuatkan patung, dan kemudian setelah ganti generasi akhirnya kemudian disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai Tuhan. Demikian pula yang lainnya dari kelompok-kelompok orang-orang musyrik sampai hari ini, mereka pun juga berlebihan terhadap orang-orang saleh. Dan itu juga kepada kita, mereka tawaf di kubur-kuburnya, menyembelih kurban padanya, melakukan nadar di sisi kuburnya, istighatsah dengannya, minta ini, minta itu, minta hajatnya dan seterusnya kepada orang-orang dianggapnya mereka adalah bisa memberikan itu semuanya. Dan itu sampai hari ini pun juga seperti itu dilakukan oleh sebagian orang yang mengatakan Islam, sebagian orang yang masih melakukan salat. Ini pun juga suatu hal yang musyahad. Maka sikap ghulu ini akan menyeret pelakunya itu kepada syirikan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan la tatruni kama tratin Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melampaui batas dalam memuji kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah kelewatan dalam memuji kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Innama ana abdun, sungguhnya aku tiada lain adalah seorang hamba, faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Ini itra Rasulullah SAW melarang dalam memuji kepada beliau sampai berlebihan. Dan sekarang pun juga sudah kita saksikan dari orang-orang senang dengan maulid, ya, dan kemudian membaca berjanji, atau juga qasidah burdahnya Busiri dan yang semisalnya, yang itu adalah memang pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian dalam pujian-pujian itu adalah mengangkat Nabi alaihi wasallam melebihi kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Lebih dari itu. Maka Rasulullah SAW seandainya tahu pun juga melarang. Dan itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari ini. Maka ghulu kepada para nabi dan orang-orang, kepada para nabi saja tidak dibolehkan, dan mereka adalah merupakan orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang sesudah mereka, atau orang-orang yang kedudukannya itu di bawah kedudukan mereka. Dan inilah yang terjadi dari kalangan orang-orang musyrik, baik itu dari kalangan ahlu kitab, demikian pula dari kalangan wataniyin, para penyembah berhala, masuk dalam syirik akbar. Maka wajib bagi kita untuk mengenal, untuk mendudukan keutamaan, kemuliaan mereka orang-orang saleh, orang-orang mulia, para ulama, sebagaimana kedudukannya. Dan itu sudah cukup sebagai satu kemuliaan dan satu adab yang baik bagi kita. Namun kalau kemudian berlebihan, tentunya adalah ini akan kelewatan, yang ini akan membahayakan kepada kita. Maka kita pahami para ulama dengan keilmuan mereka, dengan adab mereka, dengan kesolehan mereka, dengan kesantunan mereka, yang dari mereka lah kita mengenal agama. Dengan perantaraan mereka juga kita bisa mengerti al-haq, dan juga dengan mereka pula kita mengambil qudwah, mengambil keteladanan. Mereka lah menjelaskan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita, baik itu dengan lisan-lisan mereka atau dengan tulisan-tulisan mereka. Maka kita pun juga mendudukan mereka sebagaimana mestinya. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang mulia. Para ulama adalah orang-orang yang mulia, dan tentunya lebih mulia, lebih utama dari yang lainnya.
Sebagaimana yang Rasulullah SAW banyak sabdakan tentang keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan mengalahkan bintang-bintang semuanya. Maka kita tahu kadar mereka atau kita tahu kedudukan mereka dan kita tempatkan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kemudian kita menempatkan sampai berlebihan, melebihi dari kedudukan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bagaimana yang seperti itu terjadi pada kalangan ahlul kitab terhadap tokoh agama mereka dan juga ahli ibadahnya. Itu merupakan warisan-warisan jahiliyah dari kalangan ahlul kitab yang mereka bangga dengan tokoh agamanya, yakni ulamanya dan juga ahli ibadahnya dari para pastor dan para pendeta. Para pastor dan para pendeta ini yang pastor itu dikatakan ulamanya, pendeta itu ahli ibadahnya. Merupakan figur dari tokoh-tokoh agama yang mereka banggakan, yang kemudian dikatakan sebagai orang-orang suci katanya. Namun demikian, nasallallahu salaman afiyah, bahkan tidak seperti itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka semuanya itu dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu juga bisa disaksikan, ya. Banyak terbukti dari mereka-mereka yang orang-orang yang dikatakan sebagai sebagai orang-orang suci, yang mereka diikuti omongannya, diikuti perilakunya, ternyata di balik itu semuanya adalah mereka berperilaku yang nista, ya. Ini satu hal yang musyahad, ya, disaksikan. Dan itu kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari kebejatan moral mereka tokoh-tokoh agama dari kalangan ahlul kitab. Maka qanafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini banyak cerita, ya. Seperti kisah kemarin ke Timika itu juga ada ikhwah, ya, salah seorang dari security di Freeport, ya, yang tahu ada satu karyawannya putri itu pacaran dengan seorang pendeta. Suatu hari pas jadwalnya dia tahu kalau si pendeta ini masuk ke ruang kerjanya. Ruang kerjanya ada kamar mandinya juga di situ. Masuk ini kunci. Kemudian kedengaran ini sedang berbuat mesum, ya. Berbuat mesum. Akhirnya kemudian dikasih tahu sama teman-teman security yang lain, ini, khususnya yang Nasrani. Karena ada kawan-kawan dari security juga dari Nasrani, khususnya yang Nasrani ini. Maka gedor aja sampai ribut, ya. Mau digedor pintunya, dibuka, didapati si perempuan dengan seperti itu. Kemudian si laki-laki sembunyi di kamar mandi. Terus itu diinterogasi terus. Akhirnya si ini keluar dari kamar mandi. Setelah tahu kalau itu pendeta, Pak Pendeta. Terus pergi aja nih. Para security itu pun pergi. Ini nggak berani menghukumi yang tadinya sudah semangat sekali digedor-gedor dan seterusnya. Kalau tahu yang berbuat mesum itu pendetanya sendiri, nggak berani itu untuk menghukumi. Ini fakta dan kenyataan yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, ya, kebenaran dari ayat-ayat Al-Qur'an Karim, ya, dari kebejatan moral mereka. Sampai si ikhwah yang muslim ini pun kaget, lu kok begitu saja sih? Karena karena yang melakukan itu pendetanya mereka. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seperti ini kemudian dikatakan sebagai orang-orang suci, dan menjadikan mereka adalah diikuti omongannya dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun juga mengikutinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan peringatan itu pada ahlul kitab tapi juga kepada kita, supaya jangan berlebihan. Cukup bagi kita kaidah-kaidah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Qala Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa tadi, ayat yang ke-171 tadi, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan jangan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali al-haq, kecuali yang benar. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa bin Maryam itu tiada lain adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan juga kalimah Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada para rasulnya. Wa la taqulu thalathah. Wala taqulu thalathah. Dan jangan kalian mengatakan tiga. Yani Tuhan itu ada tiga, ilah itu ada tiga. Mereka katakan dengan trinitasnya. Ya. Maka ini kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kenyataan. Kemudian juga di ayat yang lain Allah mengatakan qul ya ahlal kitab ta'ala taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-77 Allah mengatakan, katakan wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian kecuali yang hak. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Jangan kalian ikuti hawa nafsu sekelompok kaum yang mereka telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan telah menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang benar. Jadi sudah sesat dan menyesatkan. Maka itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh kalangan ahlul kitab, yang mereka notabene-nya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita yang turun kepada mereka, namun sebaliknya. Maka kita pun juga demikian. Kalau sementara Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan iman, dengan kitabullah, dengan diutusnya Rasulullah kepada kita, adalah umat yang mulia. Akankah kemudian kita mengikuti jejaknya ahlul kitab yang seperti ini, yang mereka lebih mendahulukan kehinaan daripada kemuliaan? Nasallallahu salaman afiyah wa musta'an. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyakumul ghulu, hati-hati kalian dari sikap berlebihan, sikap melampaui batas. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Sesungguhnya telah binasa dari orang-orang sebelum kalian tiada lain adalah karena dalam agama mereka telah berlebihan dalam masalah agama ini mereka. Maka kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mereka adalah tatkala mereka berlebihan dalam agama mereka. Maka tidak dibolehkannya untuk kita bersikap berlebihan pada makhluk, pada manusia, meskipun kita mungkin mengaguminya, mengagungkannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, maka tidak boleh untuk kemudian kita mengkultuskan, tidak boleh kita kemudian melebihkan, apalagi sampai kemudian menempatkan derajatnya melebihi apa yang ada padanya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah dudukan kepada mereka. Seorang alim adalah alim, maka tentunya kita dudukan sebagaimana seorang alim. Kita ambil ilmunya, kita jadikan qudwahnya. Namun kalau kemudian tidak boleh untuk kemudian kita berlebihan. Dan kita mengikuti petunjuknya adalah karena mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengikuti petunjuk seorang alim tersebut, itu tidak, tapi hakikatnya adalah kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah sahihah yang sampai kepada kita dengan perantaraan para ulama ini. Maka itu yang mestinya kita dudukan, bukan kemudian kita minta kepada mereka, kemudian kita berlebihan pada mereka dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh banyak dari kalangan kaum muslimin ketika kagum kepada seseorang, ketika kemudian mengistimewakannya,
dan kemudian dikatakan sebagai wali, yang kemudian dikatakan sebagai wali, tentunya orang-orang alim, mereka adalah wali-wali Allah, ya. Orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, mereka tidak memiliki tasarruf, mereka tidak memiliki artinya dudukan mereka sebagaimana kedudukan sebagai seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala terlebihkan kepada mereka dengan keilmuan dalam agamanya. Karena sekali lagi, kalau kemudian yang seperti ini berlebihan, yang seperti ini terhadap mereka, ini akan menyeret kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menyeret pelakunya itu kepada syirik besar. Sebagaimana terjadi pada kalangan ahlul kitab, yang mereka telah berlebihan kepada Isa bin Maryam, akhirnya mereka kemudian berlebihan terhadap para tokoh-tokoh agama mereka dan pendetanya. Sampai-sampai kemudian dikatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka telah menjadikan ahbar, para pasturnya, para pendeta dan pendeta-pendetanya ini dijadikan sebagai Rabb, sebagai arbab, tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mentaati apa yang merupakan pelanggaran terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mentaati tatkala mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengikutinya dengan tanpa dalil. Ya, maka seperti itu sama dengan menyembah kepada mereka, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada Adi bin Hatim. Ketika dijelaskan seperti itu, Adi bin Hatim mengatakan, "Lasna na'buduhum," kami tidak pernah menyembah mereka. Menyembah mungkin dimaksudkan adalah dengan ruku, sujud, ya, dengan dirasal pada mereka, kami tidak pernah lakukan itu. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan tentang di antara makna menyembah adalah mentaati mereka dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama dengan menyembah kepada mereka. Fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah kalian terhadap mereka. Tatkala mentaati hal-hal yang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para fitin rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Termasuk dalam kategori sikap berlebihan. Maka tidak boleh bagi kita kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang bersikap berlebihan terhadap ulamanya dan ahli ibadahnya, maka ada bagian dari sifat-sifatnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah sesatkan kepada mereka. Yakni dari kalangan orang-orang ahli kitab, dari kalangan Nasrani. Tatkala mereka meyakini akan kebaikan dalam menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian merubah syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang suci ini, maka ini termasuk dalam kategori menyembah terhadap mereka. Karena itu dari sini juga diambil faedah tentang tidak bolehnya kita taklid, ya. Tidak bolehnya kita taklid. Nah, ini mengikuti dengan tanpa dalil. Karena meskipun itu adalah tokoh, meskipun itu adalah orang-orang yang merupakan memiliki kelebihan dalam masalah agama, namun demikian tidak boleh kita mengikuti sesuai dengan apa yang benar, dengan dalil-dalil yang ada, bukan karena mengikuti orangnya tersebut. Karena yang seperti ini adalah akan membahayakan. Sikap berlebihan seperti itu akan membahayakan personalnya. Maka qanafiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini menunjukkan tidak bolehnya kita taklid, dan dari sini juga kita diharuskan untuk kita mengkaji dan mempelajari tentang kemurnian dan kesucian agama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dasar yang pokok kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang tentunya dalam kita memahaminya dengan perantaraan para ulama. Namun demikian kita tidak boleh berlebihan dalam mensikapi keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh mereka para ulama ini, dan hendaknya kita mendudukannya sebagaimana mestinya dengan kedudukan yang selayaknya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dari masalah yang ke-13. Kemudian masuk pada masalah yang ke-14 adalah tentang masalah-masalah jahiliyah ini adalah mereka menafikan kebenaran dan mereka menetapkan kebatilan. Yani mi'yar atau timbangan
untuk menetapkan kebenaran dan kebatilan ini sudah berubah. Maka dikatakan semuanya dikatakan inna kullama taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafi wal isbat. Fayattabi'una al-hawa wa dhann wa yuriduna amma ja'at bihi ar-rusul. Semua apa sudah kita bahas itu dibangun di atas kaidah an-nafyu wal isbat. Menafikan dan menetapkan. Maka mereka mengikuti hawa nafsu dan persangkaan saja. Dan berpaling dari apa yang telah datang kepada mereka dari para rasul. Kebenaran-kebenaran telah datang dibawa oleh para nabi dan para rasul ini. Karena dulu sudah kita bahas bahwasanya kebenaran itu diukur dengan kebanyakan orang, dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Qala, kata pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala menjelaskan, kullu ma taqaddama min al-masail allati dzakaraha asy-syekh an ahli al-jahiliyah innama hiya mabniyatun 'ala an-nafi wal itsbat. Semua yang telah lewat, apa yang telah disebutkan dari masalah-masalah yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang perkara orang-orang jahiliyah ini, itu dibangun di atas kaidah nafyu wal isbat. Menafikan dan menetapkan. Fahum yuthbituna ma nafahu Allah. Mereka menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka terjatuh dalam kesesatan, dalam dhalal. Fallahu jalla wa ala nafa syirka wa asbata tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan syirik dan menetapkan tauhid dan memerintahkan untuk bertauhid. Namun mereka sebaliknya. Mereka menetapkan syirik dan menafikan tauhid. Nasallallahu alaihi afiyah. Dan mereka membalikan makna la ilaha illallah secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan, iman kepada kebatilan, wa kafaru billahi, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Walladzina amanu bil batil, orang-orang beriman dengan kebatilan ini. Jadi imannya dibangun di atas kebatilan. Iman dengan kebatilan artinya adalah menafikan iman. Mereka beriman mengimaninya dan menetapkan kebatilan itu yang seharusnya mereka mengkufuri kebatilan dan mengingkarinya. Dan seharusnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya. Namun malah sebaliknya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menafikan yang harusnya ditetapkan dan menetapkan yang seharusnya untuk dinafikan. Dengan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kaidah jahiliyah yang mereka berjalan di atas kaidah ini dalam mereka beragama dan dalam mereka mengaruhi kehidupannya. Akhirnya mereka terpelanting dalam kesesatan mereka. Dan kalau kemudian kita turuti, kita napak tilas dengan keadaan mereka, maka ternyata memang seperti itu. Kondisi dan keadaan mereka tidak lepas dari kaidah ini. Bahwa mereka menafikan apa yang telah ditetapkan dan mereka menetapkan apa yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tatkala mereka mengikuti apa yang menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini juga termasuk dalam kategori ini. Faman nafa ma ahallahu Allah, barang siapa menafikan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asbata ma harramahu Allah,
atau mereka menetapkan apa yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa min hadhil qaidah, maka itu termasuk dalam kaidah ini yang tidak bisa keluar daripadanya sedikit pun dari perkara-perkara jahiliyah. Berarti orang yang melakukan seperti itu ada dari sifat-sifat jahiliyah. Wa man 'ada ahla tauhid wa wala ahla syirik, dan barang siapa yang memusuhi ahli tauhid dan berwala memberikan loyalitasnya kepada ahli syirik, maka sungguh dia juga telah menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan berarti telah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah nafikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mualat, untuk memberikan loyalitasnya kepada orang-orang mukmin, dan melarang dari memberikan loyalitasnya terhadap orang-orang musyrik. Maka ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dan itu ikatan iman yang benar adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah pentingnya untuk kita mengkaji dan mengilmui hal-hal yang ternyata itu merupakan sikap-sikap jahiliyah. Boleh jadi masih banyak kita adopsi, boleh jadi masih banyak kita melakukannya tanpa kita sadari. Karena itu di sinilah alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita untuk kita mengkaji dan mengilmui dan mempelajari tentang syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ini tiada lain adalah untuk agar kita lebih waspada dan lebih mempertimbangkan dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita sikapkan. Demikian pula apa yang keluar dari mulut-mulut kita adalah dari kebenaran. Manakala kita timbangannya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah sahihah dari apa yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kebobrokan dan kerugian dari mereka ahli jahiliyah adalah dipicu dari kaidah-kaidah yang mereka buat, yang ternyata kaidah itu tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya pun juga sama tentang mereka meminta uzur dari menerima kebenaran. Ini alasan, berbagai alasan mereka buat. Namun demikian, manakala Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, maka tidak lagi bermanfaat semua alasan-alasan yang ada. Yang hakikatnya setiap manusia itu adalah dengan fitrahnya dia itu beriman. Namun demikian, dengan kesombongannya itu yang terkadang kemudian memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kondisi Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Namun demikian sebenarnya hatinya itu mengingkari apa yang dilakukannya. Hatinya itu adalah mengimani bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaqalatha anfusuhum zulman wa ulwa. Wastaqalatha anfusuhum zulman wa ulwa, dan hatinya sebenarnya itu meyakininya kebenaran itu, tapi karena kezaliman dan istikbar dan merasa tinggi diri, inilah yang kemudian menjadikannya menolak dari kebenaran yang datang dari Allah dan dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini akan menggugah kepada kita, memberikan kaidah kepada kita untuk kita mengoreksi kaidah-kaidah dalam kita berbuat, dalam kita bersikap, dan dalam kita berbicara, agar terhindar dari sikap-sikap jahiliyah. Amin ya mujib as-sa'ilin, wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.